Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan budaya. Sebagai kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah mahasiswa yang besar. Berasal dari seluruh wilayah Indonesia maupun dari mancanegara yang tersebar di lebih dari 60 kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, Universitas Gadjah Mada didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Memiliki 18 fakultas, Universitas Gadjah Mada menjadi pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada adalah merupakan salah satu fakultas dari 18 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas terbesar di Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 8 departemen, diantaranya adalah 1. Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, 2. Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, 3. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, 4. Departemen Teknik Geodesi, 5. Departemen Teknik Geologi, 6. Departemen Teknik Kimia, 7. Departemen Teknik Mesin dan Industri, 8. Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Fakultas Teknik UGM memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi teknik berkelas dunia yang unggul dan bermartabat, berperan aktif dalam pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknik, serta berintegritas tinggi, berbudaya, dan berasaskan Pancasila. Misi: menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan manusia beretika dan mumpuni di bidang ilmu pengetahuan dan teknik yang berdaya guna dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknik untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan budaya bangsa. Mengembangkan kerjasama yang luas dengan lembaga di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 8.500 dan didukung 380 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 398, merupakan fakultas yang besar dengan tanggung jawab memberikan pelayanan yang baik, handal, inovatif, efisien, dan ramah kepada seluruh pengguna layanan dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan terbitnya keputusan Rektor UGM nomor 996-1-P-Garis-Pukor-2021 tanggal 3 Mei 2021 yang berisi tentang penunjukan Fakultas Teknik UGM sebagai zona integritas di lingkungan Universitas Gadjah Mada, maka Fakultas Teknik melaju untuk berbenah diri. Sejak Fakultas Teknik diminta oleh universitas untuk menjadi contoh maju dalam semacam lomba zona integritas, maka Fakultas Teknik menyiapkan beberapa hal. Tujuannya adalah bahwa Fakultas Teknik
ke depan dapat mampu menjalankan fungsi fakultas secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Beberapa penyiapan yang dilakukan antara lain di bidang SDM, kita menyiapkan tendik kita, menyadari betul apa fungsinya dengan membuat SOP, Standar Operational Procedure, yang hingga kemarin sudah ada 137 SOP yang kita buat. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ke mahasiswa, ke dosen, dan juga pihak-pihak terkait, mitra-mitra kita, bahwa sejak 3 Mei 2021, Fakultas Teknik mencanangkan zona integritas. Infrastruktur pendukung juga kita bangun. Kita menyiapkan, mengembangkan beberapa aplikasi yang tujuannya tentu saja adalah untuk mencapai transparan. Kita tahu bahwa penggunaan teknologi informasi akan mendukung kita untuk mencapai tujuan transparansi. Selain transparansi, tentu juga akuntabilitas, efisien, dan efektif. Pengalaman kami dengan menerapkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis fakultas, kita bisa menghemat sumber daya. Tendik kita bisa lebih ringan dalam bekerja. Hal-hal yang sebelumnya belum tergarap, belum tersentuh, kita bisa mengalokasikan sumber daya yang tersisa tadi, yang berlebih tadi, untuk menanganinya. Selain penyediaan layanan berbasis teknologi informasi, Fakultas Teknik juga menyiapkan infrastruktur selengkap dan sebaik mungkin. Kita membangun SGLC, Smart and Green Learning Center, dan juga ERIC, Engineering Research and Innovation Center. Kita bangun co-working space di setiap sudut Fakultas Teknik, dan juga jalan lingkar yang nanti akan menyediakan fasilitas bis muter kampus terhubung ke fakultas-fakultas yang lain, yang semuanya tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa, orang tua, dan juga mitra industri dan mitra masyarakat. Di masa pandemi, Fakultas Teknik tetap bekerja secara optimal dengan menyesuaikan kondisi dan berkontribusi dalam menekan penularan COVID-19. Dimulai dari proses masuk kawasan Fakultas Teknik, di mana dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra melakukan pengisian form izin masuk. Penerapan protokol kesehatan ketat juga dilakukan saat civitas akademika dan tamu memasuki gedung-gedung di lingkungan Fakultas Teknik. Cuci tangan, scan barcode, cek suhu, dan bukti vaksin. Semua itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Sebelum masa pandemi, semua layanan dilakukan secara tatap muka. Memasuki masa pandemi, maka kebiasaan tersebut berubah. Mulai dari layanan akademik, layanan administrasi keuangan dan SDM, layanan perpustakaan, dan berbagai layanan lainnya telah berubah menjadi layanan yang dilakukan secara virtual. Membangun sinergi dalam pencapaian tinggi demi mewujudkan pelayanan yang lebih optimal, nyaman, dan transparan, salah satunya dengan penerapan e-office.
Manfaat yang didapatkan dengan adanya e-office adalah menjadikan efisiensi waktu, SDM, dan anggaran, serta tercapainya layanan yang transparan dan akuntabel. Di bidang akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan pembelajaran bergeser menggunakan aplikasi komunikasi video jarak jauh. Berbagai layanan online pun dilakukan seperti TTE, tanda tangan elektronik untuk legalisir ijazah. Halo, alumni Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada memiliki fitur baru untuk proses legalisasi ijazah dan transkrip nilai secara daring. Fitur ini berupa tanda tangan elektronik oleh pejabat fakultas atau sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagai tanda ijazah dan transkrip nilai yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Farah Syakbana, alumni Fakultas Teknik UGM. Saat ini saya sedang berdomisili di Semarang dan akan mengajukan legalisasi ijazah menggunakan tanda tangan elektronik. Proses legalisasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan tanpa biaya ya. Pengiriman ijazah melalui pos, pengajuan transkrip online, pengajuan surat keterangan aktif, dan layanan mahasiswa online. Layanan lain yang telah dilakukan oleh Fakultas Teknik untuk civitas akademik diantaranya Posbindu dan Genos. Dengan adanya layanan tersebut diharapkan kesehatan civitas akademik menjadi lebih terpantau dan menjadi lebih baik. Layanan tim reaksi cepat juga dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademik saat mengalami kondisi gawat darurat. Untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap berbagai layanan yang diberikan, Fakultas Teknik telah membuat survei layanan kepuasan masyarakat. Bagian keuangan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sangat akuntabel, proses pelayanan cepat dan akurat. Dalam kesehariannya, pekerjaan saya banyak berhubungan dengan tim SDM Fakultas Teknik. Menurut saya, tim SDM Fakultas Teknik sudah banyak membantu saya jika saya membutuhkan bantuan mereka. Mereka menanggapi dengan cepat dan responsif. Selain itu, mereka juga sangat friendly sehingga saya nyaman untuk bekerja sama dengan mereka. Sehingga pekerjaan saya pun cepat terselesaikan. Hasil dari indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan menunjukkan bahwa inovasi layanan-layanan yang diberikan sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pengguna. Namun demikian, Fakultas Teknik akan tetap terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan handal. Menurut saya, layanan di akademik dan kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM memiliki waktu pelayanan cepat, di mana apabila kita mengajukan surat, berkas, dokumen, apabila kita ngajuinnya di hari ini, mungkin 2-3 hari lagi itu udah selesai diproses. Menurut saya, pengurusan pelayanan administrasi di akademik dan kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM itu prosedurnya sangat mudah, cepat, dan efisien. Dari pengalaman saya mengurus surat di Kasih Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik, menurut saya stafnya itu sangat solutif dalam hal ini memberikan solusi bagi mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan terkait surat menyurat. Contohnya surat rekomendasi beasiswa ataupun surat keterangan aktif mahasiswa. Dari pengalaman saya terkait dengan pelayanan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM sendiri, staf pelayanannya sudah sangat baik dan ramah, sehingga saya tidak merasa sungkan ataupun tidak nyaman saat meminta bantuan terkait dengan administrasi akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Teknik UGM. Pernah menjadi warga Fakultas Teknik sebagai mahasiswa sarjana merupakan sesuatu yang menyenangkan. Karena dari sisi pelayanan Fakultas Teknik sangatlah bagus, sangatlah prima, dan sangatlah kompeten. Semua informasi yang untuk mahasiswa itu selalu bisa didapatkan dengan cepat. Apalagi pelayanan dari pihak fakultas itu selalu prima dan selalu ramah, dan kita ketika mengurus sesuatu itu pasti cepat.
saya sangat bangga dan juga menyenangkan, terutama dalam pelayanan akademik berkaitan dengan SOP, mekanisme, sistematis, dan juga hal-hal lainnya. Saya kira dari layanan yang kompeten itu bisa memberikan pelayanan yang prima kepada kita selaku mahasiswa di Fakultas Teknik. Harapan ke depan, Fakultas Teknik dapat menjalankan fungsi layanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam menyiapkan generasi-generasi muda kita, para mahasiswa, sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Dalam konteks zona integritas, ada dua hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam konteks tersebut, Fakultas Teknik berupaya mengembangkan sistem-sistem yang mendidik semua sivitas untuk menjalankan praktek-praktek yang bebas dari korupsi. Kita menghindari hal-hal yang berpotensi untuk korupsi, baik itu mahasiswa, tendik, dan dosen. Tenaga kependidikan atau tendik, meskipun dalam masa pandemi yang harus WFH, bekerja di rumah, tidak mengurangi integritas. Kinerja tendik tidak lagi diukur berbasis waktu, tetapi berbasis luaran. Setiap tendik diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu, bisa dikerjakan di rumah kapanpun, dimanapun, dan melaporkan hasilnya secara daring melalui aplikasi yang kami sediakan. Untuk dosen, kita juga mendorong agar para dosen dapat memberikan transparansi nilai kepada para mahasiswa, baik nilai itu ujian UTS, ujian akhir, dan juga ujian yang terkait dengan skripsi, disertasi, ataupun tesis.